Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi Pegadaian Syariah yang akan dibawakan oleh Midawati, Muhammad Abdul Hanif, Hifyati Zaukiyah Putri Abasyarinur, Vivi Friska Mishin, dan saya sendiri Aulia Rahman. Langsung saja mari kita simak materi berikut. Konsep dasar dan hukum pegadaian syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah jaminan hutang. Gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, rohan adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kesimpulannya, bahwa rahan adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Landasan hukum gadai syariah atau RAN. Pada dasarnya gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkan gadai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendak ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Menurut ayat yang tertera di atas bahwa Al-Quran memperbolehkan adanya hukum akad gadai dengan mengecualikan ada jika unsur riba yang terdapat dalamnya. Ayat tersebut menyebutkan barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh yang menguntungkan. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Yahudi dengan cara menanggungkan pembayaran, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Sahih Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa muamalah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non-muslim dan juga ya harus barang jaminan agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau piutang. Ijma ulama berkaitan dengan memperbolehkan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama terdapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian walaupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah dalam hadisnya. B. Akad dan rukun penggadaian syariah. Pada dasarnya, penggadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu A. Akad RAN. RAN yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, penggadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. B. Akad ijarah, akad sewa tempat, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.
Melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Di samping akad ran dan ijarah, dalam prakteknya penggadaian syariah menerapkan beberapa bentuk akad perjanjian, yaitu a. Akad qard al-hasan. Dalam terminologi fikih, akad qard al-hasan merupakan akad pinjaman kebajikan dan pinjaman tanpa laba zero return, di mana Al-Quran mendorong kaum muslimin agar mengadakan untuk kalangan yang membutuhkan. B. Akad mudharabah. Secara konseptual, perseroan mudharabah ini disebut juga qirad, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, sahib al-mal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. C. Akad bai muqayyadah. Akad bai muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah rohin ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif dan usaha. Rukun pegadaian syariah. A. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian sigat. Akid terdiri dari dua pihak, yaitu pertama, rehen yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, murtahin yang menerima gadai, yaitu orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. B. Marhun, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang. C. Marhun bih, utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. D. Sigat, ijab dan kabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai. C. Operasional pegadaian syariah. Secara teoritis, praktek gadai yang terdapat pada pegadaian syariah dewasa ini adalah inovasi baru terhadap tema gadai yang terdapat dalam wacana fikih klasik. Bila dilihat dalam fikih klasik, maka skema dan praktek ran adalah skema yang sangat standar sekali, yaitu antara dua orang personal yang memiliki surplus unit dan di lain pihak yang dihadapkan pada kondisi defisit unit. Saat ini, implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional, di mana pegadaian dikelola oleh sebuah lembaga keuangan syariah, bukan lagi antara dua orang personal saja. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, kurang lebih sekitar 15 menit saja. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti ran saja dengan waktu proses yang juga sangat singkat. Juga dalam praktek dan operasionalnya berbeda dari lembaga keuangan syariah lain seperti praktek pegadaian yang terdapat di bank syariah dan asuransi syariah. Secara sederhananya dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad ran, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang ditimbulkan dari proses penyimpanan ini adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan tersebut, biaya perawatan dan keseluruhan proses serta kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam-minjam uang hanya sebagai lipstick yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian syariah. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian dan bisa berguna bagi masa yang akan datang. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.